Pemirsa, penambahan kasus COVID-19 di Jawa Timur sebanyak 171 kasus Kamis kemarin tercatat tertinggi di Indonesia. Sementara jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Timur 2 kali lipat dari Jawa Barat. Untuk wilayah Jawa Timur, kota Surabaya menjadi wilayah terbanyak penambahan kasus baru COVID-19. Di Surabaya tercatat penambahan 84 orang pasien positif dan jumlah terinfeksi mencapai 2.300 orang. Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hingga Kamis kemarin sebanyak 687 orang. Totalnya menjadi 24.538 kasus. 24.538. Kalau kemudian kita perhatikan betul, kenaikan ini kita dapatkan cukup. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur menekan pertumbuhan angka kasus COVID-19, kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa. Assalamualaikum Ibu Hovifah, apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Ibu Hovifah, jubir pemerintah penanganan COVID-19 merilis update data baru, yakni Jatim tertinggi angka kasus baru yakni sebanyak 171 kasus. Ini bagaimana kemudian langkah yang akan dilakukan Pemprov Jawa Timur menyikapi ini, Bu? Ya, pertama memang kami sudah mendapatkan support CCM, tes cepat molekuler, ada di Kediri, ada di Bojonegoro, ada di Jember, kemudian ada juga di Pamekasan, dan kami mendapatkan support tambahan mesin PCR test dari 3 menjadi 6, dan 3 hari lalu kami mendapat tambahan lagi mobil yang di dalamnya ada 4 mesin PCR test. Jadi kita bisa menghitung percepatan yang bisa dilakukan oleh kabupaten kota di Jawa Timur untuk bisa segera melakukan swab dan langsung bisa dilanjutkan dengan PCR test. Saya rasa ini adalah satu kesatuan yang kemungkinan menjadi salah satu faktor akhirnya munculnya angka-angka yang tadinya reaktif, kemudian di swab dan di PCR ada yang positif misalnya, dan hari ini kita menambah PCR test secara kumulatif sesungguhnya cukup signifikan di Jawa Timur karena memang kita juga baru mendapatkan support reagen baru dari gugus tugas pusat, ada 49.200 reagen, 49.200 ekstrak, begitu juga PTM dan swab test. Jadi kesemuanya ini menjadi satu kesatuan sehingga kemudian angka yang terkonfirmasi positif kita bisa mendeteksi di titik-titik mana, kemudian ini dari klaster mana, dan ini menjadi penting bagi kami untuk segera melakukan tracing ulang dan penyiapan treatment secara kuratif dari layanan-layanan kesehatan yang hari ini ada 99 rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Ya, Ibu, yang menjadi perhatian juga saat ini adalah laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Surabaya khususnya. Dari rapid test yang dilakukan secara massal ini sebanyak 2.000 orang reaktif, Ibu. Dan dikhawatirkan ini akan menjadi pusat wabah. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, sebetulnya dari awal ini yang harus diintervensi secara integratif, bahwa semua harus bekerja sama, bergotong royong, mencari solusi yang terbaik bagi perlindungan masyarakat di Surabaya, karena ini epicentrum dari berbagai daerah lain di Jawa Timur. Nah, misalnya dari proses tracing yang dilakukan cukup masif hari ini, maka memang harus berseiring dengan layanan kuratif. Berapa bed yang sekarang siap, berapa bed yang punya negatif pressure, berapa ruang isolasi yang ada. Dari kemungkinan kebutuhan tambahan itu, maka Pemprov disupport oleh gugus tugas pusat menyiapkan rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat.
Kira-kira kalau maksimum capacity ini bisa menampung sampai 500 pasien. Harapan kami tentu tidak usah sampai penuh gitu. Tetapi bahwa kalau memang ini harus mendapatkan layanan kuratif, maka kita memang sudah harus menyiapkan segala sesuatunya, termasuk adalah tenaga kesehatan yang kami merekrut sebetulnya sejak akhir Maret yang lalu, dan 470 tenaga kesehatan kita rekrut. Ini yang sebetulnya kita siapkan baik untuk RSUA, rumah sakit yang di dalam koordinasi Pemprov, ada 5 rumah sakit, dan kemudian sekarang kita siapkan untuk rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat. Iya. Jadi relatif sesungguhnya kita sudah menyiapkan sejak akhir Maret tenaga kesehatannya. Ya, baik Ibu, kasus COVID-19 di Jawa Timur ini juga menjangkiti anak-anak. Lantas apa yang akan dilakukan Pemprov Jawa Timur agar anak-anak terbebas dari COVID-19? Nah, ini juga kita waktu awal-awal seringkali menyampaikan kalau bisa isolasi mandiri. Saya dari berbagai diskusi saya menyampaikan isolasi mandiri itu harus kita cek keberadaan rumah masing-masing yang suspek. Kalau rumahnya tidak terlalu luas, belum tentu satu orang punya satu kamar, maka isolasi mandiri itu tidak menjadi solusi yang efektif. Malah kemungkinan satu rumah akhirnya bisa terinfeksi semua, dan itu yang terjadi hari ini. Sejak awal kami menyiapkan BPSDM Pemprov. Kami sampaikan berkali-kali, gunakan BPSDM Pemprov. Karena di BPSDM Pemprov di Surabaya ini kita punya ada danau kecil, ada tempat nge-gym, ada jogging track. Artinya suasana itu dimungkinkan untuk saling misalnya mencari sesuatu yang bisa lebih memberikan suasana rekreatif. Karena imunitas tubuh itu juga akan terbantu kalau suasana lebih bahagia, kemudian suasana lebih rekreatif, dan kita juga bisa menyiapkan konselor di dalamnya. Ini yang memang berapa kali saya sampaikan, akhirnya memang banyak digunakan saudara-saudara kita yang PMI, pekerja migran Indonesia, yang mereka harus diobservasi. Tapi sesungguhnya ini akan menjadi salah satu ruang tempat di mana mereka yang sudah terkonfirmasi PDP misalnya, segera saja kita evakuasi supaya ada treatment yang lebih terkontrol, lebih termonitor. Nah, terhadap kasus ini anak yang terkonfirmasi positif, karena memang yang tadi saya sampaikan, kalau isolasi mandiri itu tidak mendapatkan ruang yang cukup, termonitor, terkontrol, disiplin, maka justru akan terinfeksi anggota keluarga yang lain. Saya sudah mengkonfirmasi ke Rumah Sakit UNER. Saya ketemu 3 hari yang lalu, karena saya sudah melihat bahwa di Rumah Sakit UNER itu ada kamar yang disiapkan untuk ibu dan anak. Saya sudah lihat ada bed yang memang disiapkan bersama. Jadi ini yang sedang kami konfirmasi kepada tim dari Surabaya supaya mereka yang terkonfirmasi ada bayi dan balita yang positif yang sekarang dievakuasi di salah satu tempat. Saya minta ini kita sudah mengkoordinasikan dengan Rumah Sakit UNER yang punya kamar untuk ibu dan anak atau keluarga dan anak yang sama-sama positifnya, sudah disiapkan ruangan khusus untuk mereka. Baik, Ibu, apakah Pemprov Jawa Timur sendiri sudah menyiapkan skema untuk tahun ajaran baru? Kemudian apakah sudah sekolah-sekolah di Jawa Timur sudah dijadwalkan kembali dibuka? Jadi begini, surat edaran Gubernur Jawa Timur tertanggal 19 April itu kita menyampaikan bahwa masa belajar ini akan dibuka kembali, murid-murid masuk pada tanggal 2 Juni sampai dengan ada informasi terkait dengan pengembangan dinamika penyebaran COVID-19. Kemudian kami sudah rapat beberapa kali, intinya begini, tanggal 2 Juni tetap dimulai proses belajar mengajar. Tanggal 2 Juni tetap dimulai proses belajar mengajar, tetapi murid masih belajar di rumah. Nah,
Kemudian ini kan ada liburan akhir semester. Liburan akhir semester ini pada akhir Juni. Mereka akan libur sampai dengan minggu kedua Juli. Jadi kita berharap penyebaran COVID ini berhenti dan siswa-siswi bisa belajar kembali di sekolah. Estimasi kami bisa memulai tanggal 13 Juli. Tapi 2 Juni mereka tetap mengikuti proses belajar mengajar, tapi belajar dari rumah. Kira-kira posisinya seperti itu. Baik, Ibu, terakhir pertanyaan saya, pemerintah saat ini tengah menyiapkan rencana tatanan kehidupan baru atau new normal. Bagaimana dengan Jawa Timur? Apakah siap untuk new normal juga, Bu? Jadi begini, sebetulnya ada pedoman PBB. Pasca PSBB atau pasca restriction itu tidak langsung new normal, tetapi pasca restriksi yang kita sebut pembatasan sosial berskala besar, itu ada 6 item yang harus ada. Yang pertama adalah bahwa masing-masing kepala daerah bisa membuktikan bahwa penyebaran COVID-19 di daerahnya terkontrol. Jadi ada item-item yang harus dilalui sebelum masuk ke new normal. Dan ini adalah masa transisi pasca PSBB. Ya. Kemudian kedua, pastikan kapasitas kesehatan cukup. Sampai dengan yang keenam adalah komunitas juga turut aktif dalam melawan penyebaran COVID-19. Jadi ada 6 tahapan yang harus dipastikan oleh kepala daerah ketika menuju new normal, itu adalah masuk pada masa transisi. Nah, transisi ini sedang disiapkan pedoman-pedoman khusus untuk Malang Raya, karena Malang Raya akan selesai masa PSBB-nya besok tanggal 30 Mei. Maka tanggal 31 Mei mereka akan memasuki masa transisi. Nah, sebelum memasuki masa transisi, berbagai pedoman atau protokol lah ya, berbagai protokol ini sedang difinalisasi. Kemarin jam 1 dimulai menyisir apa saja yang harus disiapkan, dari gugus-gugusnya, protokol-protokolnya, kemudian SDM-nya dan seterusnya. Karena sesungguhnya di masa transisi sampai dengan new normal yang ada di Malang Raya ini, keunggulannya adalah Kampung Tangguh. Kampung Tangguh ini justru harus dikuatkan, jangan dilonggarkan. Nah, format-format ini sebetulnya sedang kita siapkan menjadi referensi bagi seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Baik, Ibu Hovifah, terima kasih atas waktunya bergabung bersama seputar iNews Siang RCTI. Semoga Ibu sehat selalu dan juga masyarakat Jawa Timur terbebas dari pandemi. Amin. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Sehat, Mbak. warahmatullahi wabarakatuh.